Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Anggiarina Putri dengan NIM 17003112 dari kelas D, mata kuliah Metodologi Penelitian yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Nurastuti SPD MPD dan Ibu Iga Setia Utami SPD MPDT. Di sini saya akan memaparkan proposal saya mengenai efektivitas metode gasing terhadap kemampuan berhitung perkalian bagi anak kesulitan belajar kelas 4 SD di SD Negeri 15 Ulu Gadut Padang. Dalam proposal saya akan membahas dari bab 1 hingga bab 3, yaitu di mana bab 1 akan membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di bab 2 saya akan membahas yaitu kajian teori, di mana ada hakikat berhitung, hakikat metode gasing, hakikat anak kesulitan belajar, penelitian yang relevan, dan kerangka konseptual. Di bab 3 yaitu mengenai metodologi penelitian, saya akan membahas yang pertama yaitu jenis penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, teknik dan pengumpulan data, serta teknik analisis data. Membahas bab 1 yaitu pendahuluan. Pendidikan merupakan hak asasi manusia, di mana pendidikan merupakan sebuah proses dalam pembentukan dan penentuan diri anak untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya, agar dapat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang ketahui, pendidikan banyak macamnya, dan pendidikan tidak hanya untuk anak normal saja, tetapi juga untuk anak berkebutuhan khusus. Di dalam anak berkebutuhan khusus memiliki banyak jenis-jenis kelainan anak berkebutuhan khusus. Salah satunya yaitu anak kesulitan belajar. Anak kesulitan belajar juga termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus memiliki hak asasi yang sama dengan anak normal pada umumnya untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi mereka. Kesulitan belajar ialah ketidakmampuan belajar atau kesulitan dalam belajar yang banyak terjadi pada anak di berbagai tingkat pendidikan, baik itu belajar keterampilan dasar menulis, membaca, dan berhitung. Anak ini biasanya tidak dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga anak ini mengalami prestasi belajar yang rendah. Sehingga anak kesulitan belajar ini memerlukan pendidikan dan layanan pendidikan yang tepat bagi mereka, agar kesulitan belajarnya dapat berkurang, sehingga anak tersebut dapat mengikuti pembelajaran seperti anak normal pada umumnya. Kegiatan belajar yaitu kegiatan belajar berhitung, di mana berhitung ialah suatu kemampuan yang dimiliki oleh anak untuk dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh anak, karena berhitung sangat berguna bagi anak di dalam kehidupan sehari-hari. Berhitung juga merupakan bagian dari mata pelajaran matematika. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti di Sekolah Dasar Negeri 15 Ulu Gadut Padang, peneliti menemukan banyak anak yang mengalami kesulitan belajar, khususnya di bidang matematika. Anak ini banyak mengalami kesulitan belajar dalam berhitung perkalian. Setelah melakukan wawancara dengan guru kelas, peneliti melakukan asesmen kepada anak, yaitu dengan memberikan soal latihan sesuai dengan tingkatan anak. Dan peneliti setelah melakukan itu, peneliti memberikan soal lagi dengan tingkatan yang lebih rendah lagi, sampai peneliti menemukan beberapa anak yang memang benar-benar mengalami kesulitan belajar dalam berhitung perkalian ini. Dari hasil asesmen yang telah peneliti lakukan, banyak ditemukan anak yang masih mengalami kesulitan belajar karena mereka tidak mengetahui cara atau konsep dalam mengerjakan soal berhitung perkalian. Untuk mengatasi kesulitan belajar berhitung perkalian di sekolah, diperlukan strategi, media, metode, dan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan individu anak. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berhitung perkalian anak yang mengalami kesulitan belajar, maka peneliti memberikan metode yaitu berupa metode gasing kepada anak. Metode gasing adalah suatu cara belajar matematika yang gampang, asik, dan menyenangkan, di mana yang dilakukan secara langkah demi langkah yang terstruktur untuk memperoleh suatu capaian atau hasil belajar yang diinginkan. Metode gasing dikatakan gampang karena dalam pembelajarannya diawali dengan sesuatu yang nyata, sedangkan dibilangkan asik karena dalam pembelajarannya ada games, dan dibilang menyenangkan karena anak tidak dituntut dalam proses pembelajarannya. Melihat permasalahan yang dimiliki anak, peneliti mencari solusi
agar anak dapat meningkatkan berhitung perkaliannya dengan memberikan soal latihan menggunakan metode gasing. Identifikasi masalah, anak masih belum mengetahui konsep perkalian, anak belum mampu dalam berhitung, anak belum mampu berhitung perkalian dengan baik, guru juga belum mengetahui sepenuhnya mengenai anak kesulitan belajar, dan metode gasing belum digunakan guru di sekolah. Masalahnya yaitu agar peneliti ini lebih terarah, maka peneliti memiliki batasan masalah yaitu efektivitas metode gasing terhadap kemampuan berhitung perkalian anak kesulitan belajar di SD Negeri 15 Uluwatu Padang. Di bab 2 saya akan membahas mengenai kajian teori. Yang pertama itu hakikat berhitung. Berhitung ialah kemampuan yang dimiliki oleh anak untuk mengembangkan kemampuan berhitungnya. Dan berhitung merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Manfaat dari berhitung sendiri yaitu merupakan salah satu kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan dasar matematika anak di masa tahapan awal perkembangannya, yaitu kemampuan melihat, membedakan, meramalkan, dan memisahkan dan mengenal konsep angka. Pengertian perkalian, yaitu perkalian merupakan salah satu dari 4 operasi aritmatika dasar dan didefinisikan sebagai penjumlahan berulang. Berarti perkalian itu yaitu penjumlahan secara berulang-ulang dengan angka yang sama. Yang kedua yaitu metode gasing. Metode gasing merupakan inovasi yang telah dikembangkan oleh Yohanes Surya. Metode gasing ini dapat membantu anak dalam belajar matematika menjadi lebih mudah dan gampang dipahami dan berbagai kegiatan yang asik di dalam pembelajarannya. Metode gasing ini merupakan suatu cara belajar secara gampang, asik, dan menyenangkan yang dilakukan secara langkah demi langkah untuk memperoleh suatu hasil yang maksimal atau hasil yang diinginkan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam metode gasing, yaitu menurut Ani dan Fitri 2013 dalam Kusuma dan kawan-kawan 2019 menyatakan beberapa langkah dalam metode gasing. Yang pertama yaitu adanya dialog sederhana, berimajinasi dan berfantasi, menyajikan contoh-contoh soal yang relevan, menyajikan materi secara mendalam, dan memberikan variasi soal yang berbeda-beda sehingga anak dapat menguasai metode tersebut. Anggota pada tahun 2015 yaitu yang pertama menginformasikan tujuan pembelajaran dan orientasi kepada anak, mereview pengetahuan dan keterampilan, menyampaikan materi pembelajaran berdasarkan konsep pengertian dasar, melaksanakan bimbingan, memberikan soal-soal latihan, serta menilai kinerja anak dan memberikan umpan balik kepada anak. Kelebihan dan kekurangan dari metode gasing. Yang pertama yaitu kelebihannya. Menurut Kusuma, Jampel, dan Bayu pada tahun 2019, kelebihan metode gasing yang pertama yaitu membuat pembelajaran matematika menjadi lebih gampang, asik, dan menyenangkan. Kemudian waktu yang digunakan lebih efektif dan efisien. Kelemahan metode gasing yaitu yang pertama, pada saat ulangan berupa soal esai, jika anak tidak menyertai perhitungan dengan rumus, meskipun hasil jawabannya benar, pasti akan mendapatkan pengurangan nilai karena pada saat soal esai diminta yaitu cara mengerjakan jawabannya. Kemudian yang kedua yaitu secara umum metode gasing belum bisa diterapkan untuk menyelesaikan soal-soal matematika di perguruan tinggi. Keistimewaan dari metode gasing ini yaitu yang pertama dapat menembus segala dimensi umur, selalu diawali dengan benda yang konkret, menghitung dengan cepat, menghitung dengan kita dapat berpikir. Kemudian yaitu meningkatkan IQ anak lebih mandiri, efisien waktu. Dalam metode gasing ini kita hanya perlu 6 bulan untuk menyelesaikan seluruh materi SD. Dan yang terakhir yaitu seluruh materi matematika gasing sesuai dengan kurikulum sekolah. Ada hakikat kesulitan menulis yaitu pengertian kesulitan menulis, di mana kesulitan menulis merupakan suatu kondisi di mana anak tidak dapat belajar secara maksimal yang disebabkan adanya hambatan, adanya kendala ataupun gangguan pada saat belajar. Belajar juga merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman anak dalam interaksi dengan lingkungannya untuk yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan kesulitan belajar ini ialah ketidakmampuan belajar anak dalam berhitung, membaca, dan menulis. Penyebab dari kesulitan belajar ini menurut Suryani 2010 yaitu yang pertama itu faktor keturunan atau bawaan, kemudian adanya gangguan semasa hamil dan kondisi janin yang tidak sehat, trauma pasca melahirkan, infeksi telinga, dan awal masa kanak-kanak yang sering berhubungan dengan aluminium, arsenik, merkuri, dan lain-lainnya. Kemudian yaitu
Lanjut kepada penelitian yang relevan, yaitu penelitian pertama yang dilakukan oleh Armiati dan kawan-kawan pada tahun 2016 tentang pengaruh matematika gasing pada materi perkalian bilangan bulat terhadap hasil belajar peserta matrikulasi STKIP Surya, menyatakan bahwa ada peningkatan hasil belajar peserta matrikulasi tentang konsep perkalian bilangan bulat tergolong sedang di STKIP Surya. Yang kedua yaitu penelitian kedua yang dilakukan oleh Evi Lalanlani 2014 tentang peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri 3 KESU pada materi operasi perkalian dan perkalian melalui implementasi metode gasing, menyatakan bahwa ada peningkatan dalam pembelajaran dengan metode gasing dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri 3 KESU, yaitu dengan rata-rata nilai 65 pada siklus 1 menjadi 72,5 pada siklus 2-nya. Lanjut kepada kerangka konseptual yang pertama yaitu di sini anak kesulitan belajar belum mampu berhitung perkalian. Kemudian agar pembelajaran menggunakan metode matematika gasing agar pembelajaran menjadi efektif dan ada peningkatan terhadap belajar berhitung perkalian bagi anak kesulitan belajar. Ada bab 3 mengenai metodologi penelitian, di mana yang pertama yaitu jenis penelitian berdasarkan dari permasalahan yang diteliti, yaitu dengan judul efektivitas metode gasing terhadap kemampuan berhitung perkalian anak kesulitan belajar di kelas 4 SD Negeri 15 Ulu Gadut Padang. Maka peneliti menggunakan jenis penelitian kuasi eksperimen. Eksperimen merupakan suatu kegiatan percobaan yang dilakukan untuk meneliti suatu kejadian atau gejala yang muncul terhadap suatu kondisi tertentu. Dan desain penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kuasi eksperimen. Bentuk desain kuasi eksperimen yaitu yang dipilih yaitu non-covalent control group design. Yaitu desain ini hampir sama dengan pretest dan posttest Hanya saja pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara acak. Berdasarkan desain tersebut, terdapat beberapa penjelasan yaitu kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberi perlakuan, sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok yang tidak diberi perlakuan. Kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu pelaksanaan tes pada tes awal dan tes akhir. Pada tes awal digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan awal kedua kelompok. Setelah dilakukan tes awal, dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran materi perkalian. Pada kelompok eksperimen diberikan perlakuan dengan menggunakan metode gasing. Sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan. Selama proses pembelajaran berlangsung, peneliti mengamati proses belajar anak pada kedua kelompok tersebut. Tes akhir dilakukan setelah kegiatan pembelajaran berakhir dan anak telah belajar materi perkalian. Tujuan dilaksanakannya tes akhir ini adalah untuk mengetahui ada tidak adanya perbedaan dari setelah dikasih metode gasing ini. Selanjutnya yaitu variabel penelitian, di mana variabel penelitian ialah suatu sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diciptakan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Di dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi perubahan atau timbulnya variabel terikat. Sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Lanjut kepada setting penelitian, yaitu penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 15 Ulu Gadut Padang pada hari Senin tanggal 21 September 2020. Ruangannya yaitu di kelas 4 SD, tepatnya di kelas D, semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Penelitian ialah seseorang yang memberikan respon ketika diberikan suatu perlakuan pada satu individu. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu anak didik kelas 4 SD di Sekolah Negeri 15 Ulu Gadut Padang. Lanjut kepada teknik dan pengumpulan data, di mana yang pertama yaitu ada dokumentasi. Dokumentasi yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu daftar nama anak, nilai hasil belajar anak, silabus mata pelajaran, RPP, dan foto serta video kegiatan pelaksanaan pembelajaran berhitung perkalian. Kemudian yang kedua yaitu wawancara. Wawancara dilakukan pada saat observasi atau studi pendahuluan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi pembelajaran matematika, khususnya berhitung perkalian,
anak kelas 4 di Sekolah Dasar Negeri 15 Ulu Gadut Padang. Tujuannya agar dapat menentukan variabel yang harus diteliti. Yang kedua yaitu adanya observasi. Kegiatan observasi dalam penelitian ini baru dilakukan sebanyak 1 kali. Observasi pertama yang dilakukan yaitu pada saat studi pendahuluan, gunanya untuk mengetahui kondisi pembelajaran anak kelas 4 SD di Negeri 15 Ulu Gadut Padang. Yang keempat yaitu ada angket. Adapun angket yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket tertutup yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab anak didik kelas 4 SD Sekolah Dasar Negeri 15 Ulu Gadut Padang. Yang kelima yaitu ada tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh data hasil belajar anak kelas 4 SD Negeri 15 Ulu Gadut Padang. Tes dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu tes awal pembelajaran dan tes akhir pembelajaran. Tes awal digunakan untuk mengetahui kemampuan anak sudah sebatas mana, dan sedangkan tes akhir digunakan untuk mengetahui pencapaian belajar anak setelah mendapatkan perlakuan yang berbeda. Tes yang diberikan berupa soal-soal latihan berhitung perkalian. Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif yang berupa angka yang didapat dari tes yang diberikan oleh peneliti kepada anak untuk menilai sejauh mana peningkatan anak dalam memahami berhitung perkalian dan pembelajarannya sehingga dapat dilihat kemampuannya sudah sebatas mana. Dalam proses pembelajaran, anak diamati oleh peneliti. Sekian hasil proposal yang telah saya paparkan mengenai efektivitas metode gasing terhadap kemampuan berhitung perkalian bagi anak kesulitan belajar kelas 4 di Sekolah Dasar Negeri 15 Ulu Gadut Padang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.